Halo sob, Redmi Note 10s akhirnya resmi diperkenalkan di Indonesia menjadi versi menengah di seri Redmi Note 10. Smartphone ini dijual dengan harga mulai dari 2,8 jutaan saja. Harga yang menarik memang, tapi sebelum sobat memutuskan untuk membeli Redmi Note 10s, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangannya. Informasi ini wajib sobat ketahui, apalagi kalau sobat berminat untuk membelinya ketika dijual perdana nanti. Perihal harga, Redmi Note 10s ini resmi dijual di Indonesia dengan harga 2,8 jutaan untuk varian 64GB, serta 3,2 jutaan untuk versi 8 per 128GB. Untuk penjualan perdana, Xiaomi akan mengadakan di Lazada, Akulaku, Mi.com, dan Autorizmi Store pada 24 Mei mendatang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Walau dijual dengan harga yang bersahabat, smartphone 2 jutaan dari Xiaomi ini mempunyai ragam keunggulan. Berikut ini ulasannya. Pertama, bodi ringan. Redmi Note 10s merupakan salah satu smartphone dengan bodi yang tipis dan ringan. Smartphone ini juga punya desain yang kompak dan mudah digenggam dengan satu tangan. Ukuran dimensinya adalah 160,5 x 74,5 x 8,3 mm dengan bobot hanya 178,8 gram saja. Dengan ketebalan yang tipis dan bobot yang ringan, smartphone ini benar-benar mudah untuk digunakan sehari-hari. Kedua, desain eye-catching. Kelebihan Redmi Note 10s lainnya adalah desain dan warna yang eye-catching. Smartphone ini tersedia dalam warna Ocean Blue, Onyx Gray, dan Pebble White. Hero color dari smartphone terbaru Xiaomi ini adalah Ocean Blue yang menampilkan warna gradasi seperti silver, biru muda, hingga biru tua yang indah. Ketika mendapatkan paparan cahaya yang pas, smartphone ini akan memperlihatkan efek pantulan cahaya yang bagus. Warna ini patut untuk diapresiasi karena bodi belakang smartphone terbuat dari plastik alih-alih kaca. Ketiga, layar Super AMOLED. Redmi Note 10s hadir dengan spesifikasi layar yang berkualitas. Smartphone 2 jutaan dari Xiaomi ini menggunakan layar Super AMOLED yang membentang dengan ukuran 6,43 inci. Resolusinya sudah Full HD Plus, mendukung refresh rate 60Hz serta touch sampling rate 120Hz. Layar Super AMOLED smartphone ini dilengkapi dengan sejumlah fitur agar membuat mata pengguna lebih nyaman menatap layar, seperti 360 derajat light sensor untuk menyesuaikan intensitas cahaya layar dan sertifikasi Low Blue Light dari SGS. Keempat, sertifikasi IP53. Sama dengan beberapa smartphone menengah dari Xiaomi lainnya, Redmi Note 10s sudah mengantongi sertifikasi IP53 tahan debu dan percikan air. Ingat, tahan percikan air bukan berarti smartphone ini bisa direndam atau diajak berenang, pastinya tidak akan tahan. Kelima, performa mumpuni. Redmi Note 10s telah diotaki oleh prosesor MediaTek Helio G95 yang terbilang bertenaga di kelas menengah. Kebutuhan pengolahan grafisnya mengandalkan kinerja dari GPU Mali G76MC4. Prosesor MediaTek Helio G95 memang memiliki beberapa hal mirip dengan prosesor Snapdragon 675 pada Redmi Note 10, seperti struktur CPU yang serupa dengan inti yang sama. Walau demikian, clock speed prosesor ini lebih kencang, yakni 2,05 GHz, dan memiliki kemampuan GPU yang lebih bertenaga di atas kertas. Dipadukan dengan RAM LPDDR4X dengan kapasitas 6 atau 8 GB, dan memori internal 64GB dan 128GB. Tersedia juga slot memori eksternal yang mampu menampung microSD hingga 512GB. Keenam, UI 12.5 berbasis Android 11. Kelebihan Redmi Note 10s lainnya adalah sistem operasi MIUI 12.5. Smartphone ini sudah menjalankan OS terbaru MIUI berbasis Android 11 secara pre-install. Dilansir dari GSM Arena, MIUI 12.5 sebenarnya adalah semacam pembaruan sementara. Beberapa fitur pelengkap diperkenalkan pada sistem operasi ini. Misalnya pengurangan penggunaan CPU dan konsumsi daya, prioritas untuk gerakan layar full screen pada tingkat sistem, dan pastinya perbaikan bug keamanan. Tidak hanya itu saja, beberapa aplikasi sistem pun bisa dihapus oleh pengguna di OS ini. Misalnya saja aplikasi Note, Screen Recorder, Voice Recorder, Weather, Kompas, Scanner, Kalkulator, hingga radio. Ketujuh, baterai jumbo. Keunggulan Redmi Note 11 berikutnya adalah baterai yang jumbo. Smartphone ini ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 33W. Meski harganya cuma 2,8 jutaan, Xiaomi tak lupa menghadirkan adaptor charger 33W dalam paket pembeliannya juga. Kedelapan, fitur NFC. Khusus bagi market Indonesia, Redmi Note 10s sudah mendukung fitur NFC.
Fitur ini sudah disematkan Xiaomi di beberapa smartphone kelas menengahnya. NFC sendiri memang kerap diminta oleh para Mi fans Indonesia. Xiaomi pun mengabulkan permintaan para konsumen setianya dengan menghadirkan fitur canggih ini di jajaran smartphone kelas menengah. Selain NFC, khusus bagi para gamer, smartphone ini telah dilengkapi Z-Axis Linear Motor yang memberikan efek getaran haptik untuk pengalaman gaming yang lebih baik. Kesembilan, speaker stereo. Kapan lagi smartphone 2 jutaan yang punya speaker stereo? Ya, smartphone ini sudah memiliki speaker stereo dengan kualitas suara yang lebih baik. Speaker utama berada di bagian bawah, sementara speaker sekunder terdapat pada bagian earpiece. Ditambah masih memiliki jack audio 3,5 mm yang juga mendukung fitur Hi-Res Direct untuk meningkatkan kualitas audionya. Ke-10, kamera 64 megapiksel. Smartphone ini memang memiliki kamera utama dengan kualitas yang bagus. Terdapat kamera utama dengan sensor 64 megapiksel yang dikombinasikan dengan kamera ultrawide 8 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kebutuhan selfie dari penggunanya diakomodir melalui keberadaan kamera depan dengan sensor sebesar 13 megapiksel. Ada beberapa fitur yang bisa dipakai pengguna seperti mode portrait, mode malam, slow motion video hingga pro time lapse. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Redmi Note 10S juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, bodi plastik. Kekurangan pertama Redmi Note 10S sebenarnya minor sesuai harganya yang murah. Smartphone ini punya bodi belakang dan frame yang terbuat dari plastik. Tidak ada yang salah dengan hal itu, ada dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh pengguna dari penggunaan bodi plastik, yakni smartphone yang nyaman digenggam. Kedua, layar masih 60Hz dan Gorilla Glass 3. Layar smartphone ini masih 60Hz, cukup disayangkan memang. Padahal ada beberapa smartphone dengan rentang harga yang sama sudah mengusung layar 90Hz meski jenis panelnya IPS LCD. Andai saja layarnya sudah 90Hz, perpaduan layar Super AMOLED dengan kemampuan refresh rate yang tinggi tentu saja merupakan kelebihan yang sulit untuk dilawan di kelas harga 2 jutaan. Cukup aneh memang ketika smartphone terbaru Xiaomi ini masih menggunakan lapisan kaca Gorilla Glass 3 alih-alih Gorilla Glass 5 seperti versi Pro. Nah, itu dia ulasan soal kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 10S. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli Redmi Note 10S. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.